Mang Mang Soleh Tokopi yang lainnya. Alhamdulillah kita hari ini kita bisa berjumpa lagi di pengajian kita yaitu kita Asyifa. Itu kita sudah nyampe ke pasal dari bab kedua dari bagian pertama. Itu tentang keagungan kadar Rasulullah SAW dari sisi eh, hulukon penciptaan juga dari hulukon itu akhlaknya. Nah, sekarang kita masih masuk kepada akhlak Rasulullah SAW, pasal tentang apa syafaqahnya, tentang kasih sayangnya Rasulullah SAW, tentang ra'fahnya dan rahmatnya bagi seluruh makhluk. Mari kita baca meneruskan bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi alamihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syafaqatihi anda'a rabbahu wa ahadahu. Dan daripada kasih sayangnya Muhammad SAW bahwa beliau berdoa kepada Tuhannya dan menjanjikannya. Wa qala, lalu Rasulullah SAW berkata, ayyuma rajulin, siapa saja seseorang, sabab tuhu, yang aku cerita dia, aw lanatu, aku lanat dia, faj'al dalika lahu zakatan rahmatan, maka jadikanlah lanatku itu yang aku sempat menuduh atau sempat melontarkan melaknat atau mencerca, dalika akan itu lahu bagi orangnya zakatan sebagai penyuci, warahmatan sebagai rahmat, wasolatan dan sebagai salat, doa, wa tuhron dan sebagai pembersih, wa qurbatan dan sebagai pendekat, tukaribuhu biha ilaika, yang mendekatkan seseorang tadi biha dengan sebab lanat atau dengan sebab menjadi rahmat, menjadi zakat, menjadi salat dan menjadi tahur itu ilaika kepada engkau yaumnya pada hari kiamat. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Kiai kemarin bahwa lanatnya Rasulullah SAW yang sudah dilontarkan kepada seorang itu terkait kembali dijadikan sebagai rahmat, sebagai zakat, sebagai sholah, sebagai tohuron bagi orang yang pernah dilontarkan oleh Nabi Muhammad kepada seorang bahasa atau ucapan laknat atau mencerca. Jadi mungkin juga berarti ini bagi kita, kalau kita pernah ya melakukan itu, kita doakan kembali supaya lebih dibalikan. Dari dulu kita melaknat, jadi menjadikan rahmat. Ini mungkin tuntutan kepada kita semuanya. Andai kata kita dulu pernah melakukan itu, balikan sebagaimana Rasulullah SAW pernah membalikan itu. Ketika Rasulullah pernah mencerca atau melaknat seseorang, maka Rasul balikan menjadi rahmat, menjadi zakat sebagai sholat dan kehuran sebagai pembersih bagi orang yang pernah terkena itu oleh Rasulullah SAW. Walama kadzabahu qaumuhu atahu Jibril alaihissalam. Dan tatkala mendustakan kepada Nabi Muhammad SAW, kaumuhu oleh kaumnya, atahu datang kepada Nabi Jibril oleh Nabi Jibril alaihissalam. Waqalahu berkata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, qad sami'a qala qaumika laka. Sungguh Allah Ta'ala mendengar perkataan kaummu kepada engkau. Wa ma raddu alaika. Dan apa-apa yang mereka tolak atas engkau. Wa qad amara malakal jabal atau jibal. Wa qad amara, dan Allah telah memerintahkan malakal jibal kepada malaikat pengurus gunung-gunung lita murahu
agar engkau perintahkan akan malak kaljibal kepada malaikat yang mengurus gunung bima syita sesuai yang kau kehendaki fihim pada kaum yang menolak engkau. Pada humalakul jibal. Kemudian menyerulah kepada Muhammad SAW oleh malaikat pengurus pemelihara gunung. Wassalamu dan memeluk salam kepada Muhammad SAW. Waqala berkata malaikat jibal, murni bimasyita, perintahkan padaku sesuai yang kau kehendaki. Awa insyita, dan jika engkau kehendaki an udhiqu alaihimul akhsyabain. Tentu aku akan tutupi mereka alaihim atas mereka al akhsyabain dengan dua gunung itu ditimpahkan kepada mereka. Dua sisi gunung itu mau ditumpahkan kepada kaum yang menolak engkau, bahkan menyakiti engkau dengan kata-kata penghinaan. Bahkan juga dengan tindakan anarkis. Gitu. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau Nabi SAW maka menjawab Nabi SAW, bal. Tetapi kata Nabi, arju aku berharap an ukhrijallahu min aslabihim, agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka man itu anak-anak atau turunan ya abudullah, ia akan menyembah kepada Allah wahdahu la syarika wa la yusyrik bihi syai'an. Wahdahu esa, mengesahkan Allah, menyembah Allah dengan hanya Allah saja yang disembah, wa yusyrik bihi syai'an, dan tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun. Itu sifat safakohnya Nabi Muhammad SAW, kasihnya terhadap manusia, ya. Jadi tidak gampang marah gitu. Justru diliputi oleh kasih sayang karena apa? Karena mereka nggak tahu kalau Rasulullah SAW itu mengikuti saran malaikat gunung menenggelamkan atau membinasakan kaum itu, maka akan terjadi. Cuman ya tidak ada dampaknya gitu. Tapi Rasulullah karena kasih sayangnya itu jangan. Barangkali di tuang sulbinya mereka akan lahir anak-anak yang menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya. Warawa Ibnu Al-Munkadir telah meriwayatkan Ibu Al-Munkadir anna Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam qala Nabi alaihissalam berkata kepada Nabi alaihissalam, Inna Allaha sungguh Allah Ta'ala amara sama'a wal arda wal jibala, Allah telah memerintah kepada langit, bumi dan gunung antuti aka, agar mereka semua itu taat kepada engkau. Faqala, lalu berkata Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, akhiru an ummati la'allaha an yatuba alaihim. Aku akhirkan untuk umatku. Jadi Rasulullah tidak dijadikan kesempatan gitu untuk saat itu. Biarlah kemuliaan ini untuk umatnya. Allah ayatuba alaihim, benar Allah mengampuni kepada umatnya. Ini saking kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Jadi ketika mereka Jibril mengabarkan bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung agar taat kepada Muhammad, tapi Rasulullah berharap itu semua itu untuk umatnya saja. Gitu. Barangkali Allah nanti mengampuni umatnya. Jadi ingin sesuatu semuanya itu masuk surga semuanya. Gitu ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma khayra Rasulullah SAW, tidaklah disuruh memilih Nabi Muhammad SAW baina amroni, antara dua perkara, illa kecuali ihtaro aisarohuma. Pasti Rasulullah SAW itu memilih yang paling mudah, yang paling ringan di antara kedua perkara itu.
Nah, penting ini juga menjadi tuntunan kita ya. Kalau kita sudah memilih sesuatu, maka pilih yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling terjangkau oleh kita. Jangan milih yang paling susah, pilih yang paling mudah, yang paling ringan gitu. Oleh Ibnu Mas'ud telah berkata Sina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW dan bersabda Rasulullah SAW, tahayyaluna bil mau'izati. Rasulullah SAW meminta perhatian kepada kami. Ya, bil mau'izati dengan sebab Rasulullah mau memberikan mau'izah, nasihat. Maha sama sa amati karena takut jemu alaina atas kami. Jadi atau Rasul juga ada juga mengatakan pakai nggak pakai ho waluna meminta kami atau untuk kami keadaan meminta kami pada suatu keadaan gitu, sehingga beliau mau menasihati supaya nanti tidak jemu gitu nasihat itu kepada kami. Artinya Rasulullah akan me, akan me, me, apa, me, apa, mengkondisikan ya mengkondisikan agar nasihat itu tidak jemu kepada sahabat sehingga Rasulullah menyuruh kami itu menyiapkan keadaan kami atau Rasulullah memerintahkan kami gitu dengan sebab mau menasihati. Jadi perhatian kepada kami bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada kami sehingga kami nggak jemu gitu, tidak bosan. Jadi melihat kalau kita sekarang mungkin melihat audien ya, kalau kita mau bicara kepada ceramah gitu ya, tablik kabar gitu, lihat audiennya. Nah, Rasulullah begitu melihat kondisi para sahabat. Sehingga nanti kalau Rasulullah SAW itu menyampaikan nasihat itu tidak merasa jemu mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha raqibat ba'iran. Sungguhnya Siti Aisyah itu menunggang ba'iron akan unta. Wa fihi dan pada unta itu asy'ubatun ada kesusahan. Faja'alat turadiduhu. Kemudian Siti Aisyah itu mengulang-ulang apa menggoyang-goyang lah, menggoyang-goyang terhadap ba'ir, unta gitu. Karena susah mau dinaikinya. Mungkin untanya agak 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 lincah barangkali gitu ya, sehingga susah dinaiki. Dan Siti Aisyah itu menggoyang-goyang supaya diam gitu. Tentu menggoyang-goyang ini menggoyang-goyang yang dengan rasa kesal barangkali ya, gitu, sehingga supaya si unta itu diam. Faqala Rasulullah SAW lalu berkata Muhammad SAW kepada Siti Aisyah, alaiki birifki, lemah lembutlah, gitulah. Engkau hei Aisyah, gitu. Lemah lembutlah kepada unta itu. Nah ini berarti Rasulullah itu sayang terhadap binatang. Artinya hal semacam itu pun juga diperhatikan Rasulullah gitu. Bahwa sikap-sikap yang membuat unta itu tidak nyaman itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga Rasulullah menegur kepada Siti Aisyah gitu. Alaiki birifki, wajib atas engkau atau hendaklah engkau birifki dengan lemah lembut terhadap kelakuan kepada unta. Itu tentang syafaqahnya ya, tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan rafahnya, sama rafah itu kelembutan Nabi Muhammad, dan rahmatnya juga kasih sayang Rasulullah di jami'il khalqi kepada seluruh makhluk. Nah, kita masuk ke pasal berikutnya. Pasal ini satu pasal. Wa ma khuluquhu sallallahu alaihi wasallam adapun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wafa'i tentang memenuhi janji ya. Wa husnul ahdi dan baiknya memberikan janji kepada seseorang wa silaturahimi dan silaturahim fahadasana al-qadi maka itulah yang telah disampaikan kepada kami oleh Qadi Abu Amir Muhammad bin Ismail
biqolaati dengan pembacaan aku alaihi atas beliau atas Muhammad bin Ismail. Qala berkata Muhammad bin Ismail, ada sana telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Hasana Abu Ishaq telah berkata kepada kami Abu Ishaq Al-Habbal. Ada sana telah berkata kepada kami Abu Muhammad bin Nahas. Ada sana Ibnu Arabi berkata kepada kami oleh Ibnu Arabi. Ada sana berkata kepada kami kata Ibnu Arabi oleh Abu Daud. Ada sana berkata kepada kami kata Abu Daud Muhammad bin Yahya. Ada sana dan berkata kepada kami kata Muhammad bin Yahya Muhammad bin Sinan. Ada sana berkata kepada kami kata Muhammad bin Sinan Ibrahim bin Tahman. An Budail dari Budail, an Abdul Karim dari Abdul Karim, Ibni Abdullah dari Ibni Abdullah, Ibni Syakir dari Ibni Syakir, an Abi daripada bapaknya, an Abdullah daripada Abdullah, bapaknya daripada Abdullah, an Abi Hamsa daripada Abi Hamsa. Qala berkata Abi Hamsa, Bayatun Nabi SAW aku telah menjual ya kepada Nabi SAW bibai'in yang satu penjualan. Qabla ayub asa wa baqiyat lahu baqiyatun. Nah, sebelum dikirim barang itu wabakiyat lahu dan masih tersisa bagi bakiyat oleh sisa yang dibeli ya atau yang dijual oleh Abi Hasma. Bawa'atuhu lalu aku menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW an atiyahu bahwa aku akan datang kepada beliau biha dengan membawa bakiyah membawa sisa daripada penjualan bimakanihi pada tempat beliau bertemu gitu. Jadi ketika jual beli Rasulullah membeli tapi ada yang tersisa gitu. Nanti janjikan sisanya itu akan datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa sisanya di tempat awal beliau berjumpa dengan Abi Hamzah untuk menerima sisanya. Panas itu, lalu aku lupa memberikan sisanya tadi. Suma zakartu ba'da salasin. Kemudian aku baru ingat setelah 3 hari. Baji itu aku datang ke tempat itu faidan maka tiba-tiba huwa Nabi Muhammad SAW fi makanihi ada tempatnya dulu kami bertemu. Waqala lalu berkata Rasulullah SAW kepada Abi Hasma, ya patahai pemuda, laqad syaqaqta alayya. Sungguh engkau telah merepotkan aku di sini. Anahuna mundu salasin aku di sini sama 3 hari nunggu kalian, nunggu kamu. Antadiruka menunggu kamu. Hei pemuda, kamu itu merepotkan aku. Gitu. Aku di sini sudah 3 hari nunggu kamu, tapi kamu nggak datang juga. Baru sekarang datang, nah, gitu kayak gitu. Nah ini sifat Rasulullah itu penyabar ya, sabar. Ya, walaupun kalau kita, wah udah marah kita, tapi Rasulullah nggak penyabar. Sama dengan datuknya yaitu Nabi Ismail. Sama Nabi Ismail begitu juga pernah berjanji dengan seseorang bertemu di suatu tempat, lalu bersepakat dengan temannya, lalu Nabi Ismail juga menunggu itu 3 hari juga sama menunggu temannya itu 3 hari. Itu sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika mau menerima sisa pembeliannya itu. Nah, makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan kalau Nabi Ismail itu dinamakan gulamun halim, anak yang halim, yang pintar tapi penyabar, gitu, penyantun. Nah, sedangkan kalau kalau Sayyidina Ishak ya, Nabi Ishak gitu ya, itu dikatakan gulamun alim, anak yang pintar, yang cerdas. Gitu. Nah, karena datuknya Muhammad SAW adalah gulamun halim, nurun kepada Rasulullah SAW. Rasul juga begitu halim ya, penyabar, penyantun begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan dari Siti Aisyah wa an Anasin dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW idza utiya bi hadiyatin apabila diberikan sebuah hadiah qala berkata Rasulullah SAW idzahabu biha ila baitin fulana. Berikanlah
hadiah ini kepada rumah seseorang. Fainaha karena sorry kota Hadijata. Karena sungguhnya si fulan itu adalah teman dekatnya Siti Khadijah. Inaha sungguhnya dia atau Siti Khadijah kanat dulu tuhibu kanat dulu ini fulanah ya tuhibu Khadijah. Dia itu senang atau cinta kepada Siti Khadijah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala berkata Siti Aisyah, magirtu aku tidak cemburu ala imrotin atas seseorang magirtu ala Khadijah. Aku tidak cemburu terhadap seseorang sesuatu yang aku cemburu terhadap Khadijah. Artinya Khadijah itu yang sangat dicemburui oleh Siti Aisyah. Kenapa? La lima kuntu asma'u tatkala aku mendengar asma'u aku lima kuntu tatkala aku asma'u aku mendengar akan Nabi Muhammad SAW yadkuruha yang nyebut-nyebut terhadap Siti Khadijah. Wa in kana wa an atau annahu kana dan sesungguhnya karena ada Nabi Muhammad SAW ya tahu sungguh beliau akan menyembelih asyata akan seekor kambing payuriha lalu dihadiahkan itu kambing untuk pahala untuk Siti Khadijah atau ilah iliha kepada saudara-saudaranya atau sahabat Siti Khadijah wastazanat alaihi ukhtuha dan minta izin kepada Nabi Muhammad SAW ukhtu oleh saudaranya Siti Khadijah para taha ilaiha lalu merasa senanglah Nabi Muhammad kepada saudaranya Siti Khadijah. Wadakhalat alaihi imra'atun dan masuklah kepada Nabi imra'atun seseorang fahasya kemudian tersenyum kecil Rasulullah senyum kecil menyambut dia lah bagi perempuan itu. Wasan suala lalu bertanya dengan pertanyaan yang baik anha pada perempuan itu. Falama kharajat tatkala telah keluar si perempuan itu qala berkata Rasulullah SAW innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Sesungguhnya perempuan ini adalah yang dulu suka datang ke kami pada hari-hari ketika Khadijah masih ada. Gitu. Jadi ketika ada seseorang yang itu adalah temannya Siti Khadijah, Rasulullah itu tertawa gitu. Dan memberikan pertanyaan yang baik kepada perempuan tadi. Kenapa? Karena perempuan ini adalah suka datang ketika Khadijah masih ada. Ya, senang kalau ada itu mengingatkan kepada Siti Khadijah. Ya, sehingga Rasulullah tersenyum. Saking cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Wa inna husna ahdi minal iman wa wasafahu ba'duhum faqala kana istilu dzabirhamihi min gori an ayu asirahum ala man huwa afdalu bihum. Ini sudah jam berapa ya? Jam 6.19 ya sudah lewat sudah cukup agak ini sampai 20 menit cukup di sini dulu mau sekalian ini juga bahasan baru lagi tanggung nanti biar nanti besok ditamatkan ya supaya pas gitu itu saja mau sekalian mudahan kita semuanya memperoleh manfaat ya bisa mengerti bisa makin mencintai Rasul makin menghargai makin mengagungkan Rasul sehingga kita menjadi umatnya yang diakui sebagai umatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.